Pria ini yang diejar. Melihat skateboard di sisi jalan jadi mau ambilnya. Anda siapa kok berani nyentuhnya? Tidak ada cara yang lain, dia hanya tahu sembunyi di belakang taksi. Saat ini, Daniel yang di taksi dengan kepala mencuat lihat pria itu lagi senang. Ya ampun, ini John Rambo. Mau naik taksi kan? Karena kita saling kenal jadi akan dapat harga yang murah. Ingatlah untuk memberi peringkat 5 bintang. John Rambo cepatnya keluarkan setumpuk dolar dan bilang sama Daniel. Dalam 20 menit, kalau Anda yang bisa ke pesawat, semua ini akan miliknya. Itu kan, gampanglah. Cepat masuklah. Tunggu saya habiskan roti ini dan kita akan berangkat. Saat John Rambo yang baru saja masuk taksi, Daniel cepatnya tekan satu tombol. Mobilnya cepatnya diangkatkan, lalunya tumbuhkan sayap kecil. Yaitu, hebatlah. Mulai sekarang. Lalunya, John Rambo endang akselerator, mobil itu keluarkan asap, pergi dengan kecepatan yang kejutkan. John Rambo yakin suatu. Di antara banyak sopir, kalau Daniel yang kedua tidak akan ada yang pertama. Mobil itu lewat bingungkan dua polisi. Apanya, 298 km per jam. Apa yang baru saja lewati? Sonic kan, tim kita harus tangkapnya. Saya sedang menghitung kecepatan mobil, Anda rasa bagaimana? Itu yang hebat, dengan mobil yang tua begini, kita berdua juga bisa tangkap siapapun. Saat Daniel yang temukan, polisi juga datang. Tapi dia yang tenang dan sabar. Pelan-pelan tekan satu tombol. Lalunya, 6 penyembur api dikeluarkan, lagi cepatnya pergi. Buat John Rambo yang rasanya hampir ketemu sama leluhur. Kecepatan sangat cepat buat kereta kecepatan tinggi juga mau kalah. Itu kereta kecepatan tinggi. Iya, cantik tapi pelan. Dengan dentuman keras, mobil tiba dengan selamat di bandara. Waktunya juga tepat, 19 menit 59 detik, bensin juga habis. Tapi Daniel yang tidak puas, dia yang bisa lebih cepat daripadanya. Tapi John Rambo yang duduk di belakang hanya rasa usus terbalik. Anda yang orang pertama naik taksi saya tapi tidak muntah. Hebat ya. Terusnya, satu pesawat dari langit muncul. John Rambo yang selamat tinggal Daniel untuk terus mulai rekam film, First Blood dengan perjanjian peringkat bintang 5 buat Daniel. Dan untuk bisa tambahkan kecepatan mobil, Daniel yang sudah belajar sepanjang hari. Pacarnya, Lily tidak tahan lagi dan berdebat dengannya. Tidak tahan ketika Daniel lebih peduli dengan mobil daripada dia. Sebelum bisa menjelaskan, Lily sudah mau bawa tas untuk kembali ke rumah ibunya. Daniel jadi bingung, tidak tahu apa yang dia salah. Sampai subuh keesokan harinya, dia menemukan sesuatu yang aneh di wastafel. Di atasnya juga lagi ada 2 garis. Apa ini, termometer kan? Dan untuk jelaskannya, Daniel yang sudah langsung ke toko obat dan tanya, dan diejek oleh pemilik toko obat. Ini sesuatu yang bahkan putri kecilnya tahu juga. Apa artinya anakku? Dia bilang akan menikah sama saya. Siapa dia? Saat ini, Daniel yang baru ngerti, cepatnya nyetir ke rumah istrinya. Dalam perjalanan kembali, kecepatannya terlalu cepat sudah tabrakan dengan mobil lain. Begitu sampai di rumah, lagi tahu bahwa ayah mertua dan pacarnya akan keluar. Daniel nyatakan bahwa dia bisa membawa mereka pergi, yakinlah. Juga mengatakan bahwa dia melihat mobil ayah mertuanya yang ditabrak seseorang. Ayah mertua juga tidak meragukan dengan pacarnya masuk ke dalam mobil. Namun, perjalanan ini dia tidak berani meningkatkan kecepatan, tahannya secara normal dan mematuhi peraturan lalu lintas. Di tengah jalan, Lily lagi sakit perut yang khawatirkan Daniel sehingga dia mengemudi dengan sembarangan. Tidak mudah membawa Lily ke tujuannya. Daniel yang lagi sabuk pengaman. Ketika ayah mertua melihat adegan ini, dia gugup dan berkeringat memegangi pegangan tangan. Dia berkeliling beberapa putaran, memutar mobil, dan dengan senang hati membawa ayah mertuanya ke kantor polisi. Saat capai pintu, lagi bertemu saudara yang baik Emilian. Mengetahui bahwa polisi baru-baru ini memiliki kasus yang sulit. Ada sekelompok bandit yang sangat percaya diri dan berani menyelinap melewati polisi. Pagi saja lagi ampok bunker dengan tindakan yang cepat. Selain itu, bahkan menyamar sebagai Santa Claus, polisi tidak memiliki cara untuk mengetahui identitasnya. Emilian karena kelompok perampok ini jadi tidak bisa tidur selama 8 tahun ini. Tubuh menjadi kurus dan kurus, menghirup air untuk menyalakan sebatang rokok. Bahkan baru jam 2 pagi, tapi masih ingin pergi bekerja. Tapi baru saja buka pintu. Bahkan istrinya hamil tetapi butuh 8 bulan untuk mengetahuinya.
Hari itu, dua orang menghabiskan banyak upaya baru saja tangkap salah satu bandit. Hendak mengklaim hadiah dari bosnya. Akibatnya, Santa Claus yang di depannya adalah bosnya. Emilian tahunya begitu jadi cepat pergi. Ini, satu wanita yang masuk kantor, bilangnya dia reporter. Ingin liputan eksklusif dari kasus ini. Kepala kantor polisi mengira dia akan muncul di TV. Segera atur tugas buat semua orang di depan reporter. Pada saat ini, seseorang menemukan bahwa ada kotak hadiah besar di mejanya. Saat dia bukanya dan tahu ini adalah surat pertempuran yang dikirim oleh para perampok. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka akan merampok bank pada jam 3 sore ini. Juga memberitahunya tentang alamat spesifiknya. Orang-orang ini menantang saya. Jadi dia putuskan bahwa orang yang akan memblokir di depan pintu bank. Dan menyatakan bahwa mereka ingin melarikan diri kecuali mereka melompati mayatnya. Lalunya perampok mengendarai mobil buatan sendiri di jalan. Lagi juga ciptakan pekerjaan bagi pekerja perbaikan mobil, menghancurkan pagar umum. Hancurkan semua rintangan di jalan. Dan mengubah rumah baru menjadi tumpukan puing. Tim polisi yang masih mengikuti dengan seksama. Tak disangka selanjutnya, mobil terjun ke kolam, aksinya gagal. Emilian yang bosan sudah cari Daniel untuk nongkrong. Tahu kisah Emilian, mereka berdua nongkrong sepanjang malam. Masih belum selesai sampai pagi. Saat ini, Emilian yang temukan ada Santa Claus yang sangat mencurigakan di pinggir jalan. Dia curiga orang itu adalah kelompok perampok yang harusnya tangkap dan dengan cepat menyuruh Daniel untuk mengejarnya. Dua orang mengejar perampok ke sebuah rumah kosong. Melihat di pintu, mereka menemukan seluruh kelompok perampok di sini. Emilian yang mau lihat situasi di dalam secara jelas, putuskan naik ke atap untuk mengamati. Akibatnya, tapi masih berhasil menyusup ke tempat tinggal tim perampok. Tapi baru saja masuk, lagi menemukan bahwa pemimpin bandit adalah reporter. Ternyata dia berpura-pura menjadi reporter untuk mendekati polisi. Untuk masuk ke dalam intelijen polisi, dia bersiap menyiksa Emilian. Paksanya untuk bilang tindakan selanjut polisi. Emilian disiksa, berteriak macam-macam. Kemudian mereka terus keluar dan merampok bank. Saat ini, Daniel yang tunggu di luar lagi ketemu masalah. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam, juga tidak tahu bagaimana Emilian sekarang. Mendobrak juga bukan cara yang baik, hanya menunggu di luar. Tapi Emilian yang juga sangat takut. Karena di depannya lagi ada jam hitung mundur. Begitu habis waktu, batu besar di atas kepalanya akan jatuh dan menghancurkannya. Untungnya pada detik akhirnya, taksi yang akrab itu lagi masuk. Dan sukses bisa menyelamatkan Emilian. Dan kepala polisi saat ini, untuk menangani mobil buatan bandit, telah mengerahkan armada tank. Mulai rencana penangkapan kedua. Tapi berita ini jelas terdengar oleh reporter yang duduk di belakang kursi. Dia segera memanggil kaki tangannya untuk mengumumkan rencana aksi. Bahkan tidak punya waktu untuk menyerang tetapi para bandit lari keluar. Semua polisi tercengang, bukankah itu mobil buatan sendiri? Tidak mengharapkan langkah ini, mereka hanya bisa melihat para bandit pergi. Kepala kantor polisi itu marah dan sementara naik sepeda untuk mengejar. Tapi kekuatannya tidak cukup, tidak dapat menangkapnya. Perampok wanita melompat ke dalam mobil ketika kepala polisi tidak memperhatikan. Di sini, Daniel yang ikuti jejak yang ditinggalkan oleh perampok. Menemukan mungkin mereka pergi melalui suatu lapangan ski. Emilian bilang dengan rute yang mereka selidiki sebelumnya, mungkin titik pelarian mereka adalah lapangan ski di resort. Jadi keduanya segera mulai, Daniel menendang pedal gas untuk berakselerasi. Ketemu sama sopir yang profesional, mesin kecepatan juga tidak bisa lakukan apapun. Apa yang baru saja lewat? Apa, yang mana, saya tidak lihat apapun. Mereka sudah ke lapangan ski, tapi lihat jalan di depan. Emilian pikir mobil Daniel yang tidak bisa masuk, tapi Daniel yang tidak bilang satu kata pun. Lalunya dia cepat tekan satu tombol, roda sudah naik. Lalunya An juga hilang, lagi ubah jadi satu set kelas khusus mobil salju. Ya ampun, kok bisa? Sama seperti itu, mereka berdua dengan mudah mencapai puncak gunung. Lalunya, telah melihat markas rahasia para bandit. Tapi sekarang para bandit sudah berpakaian ski dan siap untuk melarikan diri. Keduanya segera mengejar, tetapi tersesat dalam kompetisi ski. Nyaman untuk dapat juara yang pertama.
Tetapi para bandit datang ke tempat terbuka, sebuah helikopter sedang menunggu mereka. Tepat ketika mereka mengira telah melarikan diri. Tidak boleh bergerak, angkat tangan. Jadi Daniel memberitahu ayah mertuanya dan mereka sudah ada di sini. Pada saat ini, kepala polisi baru diterjunkan datang. Tidak menyangka karena tekniknya sangat buruk, saya jatuh ke dalam lubang air. Emilian segera pergi untuk bersiap menariknya. Akibatnya, ia menerima panggilan telepon dari istrinya. Istrinya mengatakan bahwa dia akan melahirkan dan menyuruhnya segera pergi ke sana. Emilian cepat bilang Daniel harus antarnya ke situ secara paling cepat. Tapi kepala kantor polisi lagi malang, ditinggalkan di gunung bersalju. Daniel juga menyaksikan saat bayi lahir. Pada saat ini, pacarnya juga mengunjungi ibu dan anak perempuan mereka. Daniel juga mengakui kesalahannya. Dan berjanji bahwa dia akan belajar bagaimana menjadi ayah yang baik. Lily yang tersentuh olehnya. Jadi maafkannya. Kepala polisi juga diselamatkan. Telat sedikit lagi, dia lagi akan jadi patung es. Film kita sampai sini. Bandingkan dengan dua bagian yang dulu, kesahabatan di antara Daniel dan Emilian di bagian ini lagi semakin erat. Film diakhirkan dengan kesenangan semua karakter. Setelah selesai nonton, saya dapat suatu, saat ketemu sama mobil Daniel, cepatnya jauhi. Dan tekan like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi.